Acara selanjutnya, kata sambutan dari pembina sekaligus pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar kepada Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadihi jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Yang kita hormati Bapak pendiri pembina Yayasan Al-Manar, juga Bapak Profesor Dr. Yusri Munaf. Kami tinggal berdua orang. Setelah saya ini nanti Pak Yusri juga mengisikan sambutan. Bukan bermaksud untuk kami berlomba pidato, tapi untuk mensyukuri bahwa alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa melihat perkembangan kemajuan dari yayasan kita berkat tangan-tangan terampil, tangan-tangan kreatif, tangan-tangan yang penuh inovatif dari pengurus peserta majelis guru sekalian. Kami berdua merasa bersyukur dan berterima kasih dengan kemajuan yang sudah ada ini, tidak hanya kepada pengurus tapi tentu juga kepada masyarakat semuanya yang telah memberikan apresiasi yang begitu berarti untuk pengembangan yayasan. Bapak dari pengawas apa istilahnya, Dinas Pendidikan Kecamatan Merpoyan Damai, hadir juga bersama kita Ketua Basnas Provinsi Riau Ustadz Musriadi, Pak RW, mana Pak RW itu? Itu ya, Pak RW muda kita, makin energik hendaknya perkembangan di kampung kita. Lebih khusus Bapak Ketua Yayasan beserta sekretaris, berkhusus lagi yang berbahagia pada hari ini Kepala Sekolah beserta Majelis Guru SDIT Al-Manar. Ini adalah wisuda atau pelepasan yang ke-15 ya. Tanpa dikira Pak Yus sudah 15 tahun. Yang saya tengok Pak Yus sama dengan saya, kepala tambah botak, tambah putih juga. Tapi alhamdulillah menengok ini kami terasa muda lagi, kami terasa bersemangat lagi. Ya, tadi Pak Yus bilang kok jadi sastrawan sekarang. Ya, saya pun tidak tahu, itu bukan juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita ciptakan lagi lagu SMPIT Al-Manar. Dan istimewa untuk wali murid, ya, dan anak-anak kita yang hari ini acara pelepasan kalian dari SMP Al-Manar. Mudah-mudahan nanti kami masih bisa menyaksikan, membimbing, akan berdiri pula lanjutan dari SMP ini, yaitu SMA Al-Manar, dan setelah itu nanti lanjut ke atas. Ya, mudah-mudahan kami juga bisa menyaksikan, kalau tidak tolong lanjutkan itu ke atas. Alhamdulillah ya, dari masjid dulu yang kayu dengan tanah yang berlumpur-lumpur di sini, bersatu padu kita semua mendirikan sebuah lembaga pendidikan, dan kita berharap dari Al-Manar untuk dunia, bukan saja untuk Indonesia. Amin ya mujibas said. Kemudian juga kami ucapkan selamat kepada anak-anak kita. Tadi yang membaca doa itu saya mikir, rupanya Pak Yusri mikir juga. Ini guru atau anak SMP atau SD?
Ketika ditanya kepada Pak Ketua Yayasan, rupanya anak SD. Masya Allah ya. Di SD ini untuk guru-guru Al-Manar yang tabah-tabah ya, yang bersatu, yang kuat ya. Kalau jadi guru itulah satu nikmat yang tidak bisa dilukiskan ketika kita melihat anak-anak kita menjadi orang. Guru tidak meminta dikasih uang, tidak minta dibuatkan prasasti. Guru cukup, jasa guru cukup dibalas dengan prestasi kalian. Berguna kalian untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara dan agama kita. Guru sudah lebih mendapatkan apa-apa dari itu rasanya. Inilah yang satu kebahagiaan dari guru, dan tentu juga kepada ahli wali murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian ke Al-Manar. Kami ucapkan terima kasih. Bila dalam atau selama mengikuti pendidikan di sini ada hal yang positif, ada yang sangat bermakna, tolong sampaikan ke yang lain. Kalau ada kekurangan-kekurangan, tolong sampaikan ke kami. Kita berbenah semua. Mari kita membangun anak-anak kita, anak didik kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, maafkan saya izin bicara sedikit di kesempatan ini. Akhir atau beberapa hari ini saya merasakan keprihatinan yang tinggi ketika membaca postingan di media sosial. Ternyata bangsa kita menjadi penjudi online nomor 1 di dunia, dan rank statistiknya sangat tinggi sekali, jauh daripada yang lain. Kemudian ternyata tidak hanya judi online, tetapi ternyata juga pinjam online yang banyak kena tipu. Apakah ada hubungan antara penjudi dengan penipu? Saya kira iya. Orang biasa berjudi itu penipu, dan orang yang kena tipu itu orang bodoh. Jadi ternyata adalah logika matematiknya, sebuah negara yang penjudi online-nya tinggi, tidak semua penjudi bodoh, karena penjudi kelas kakap ada. Itu penjudi untuk sekedar hobi, menghabiskan duit. Ini yang penjudi online ini adalah orang-orang yang hidupnya susah, hidupnya untung-untungan karena wawasan kurang. Orang pinjaman online juga seperti itu, ditipu orang. Saya sebagai guru atau sebagai orang tua juga mau menangis saya. Kenapa kok di akhir ini bangsa kita menjadi bangsa yang bodoh? Ternyata lagi tambah parah. IQ orang Indonesia terendah di Asia Tenggara, sederajat dengan Timur Leste yang baru kemarin lahir. Oleh sebab itu, apa hasil pendidikan kita? Ini ada Bapak dari Kadis Pendidikan ya. Apa hasil pendidikan kita selama ini? Tentu saya sebagai salah seorang guru besar tidak menyalahkan orang, tapi lebih banyak mempelajari, merenungi diri sendiri. Sebagai seorang muballigh juga, sebagai seorang ustaz juga, kok begini jadinya bangsa ini? Ada apa? Apakah salah bunda mengandung seperti novelnya Anafis itu? Saya kira tidak. Para pendiri bangsa kita ini tidak salah melahirkan bangsa ini dengan cita-cita yang sangat mulia. Tetapi kenapa berubah seperti ini? Ini mari kita pikirkan bersama-sama. Tentu kita tidak bisa memikirkan bangsa ini bisa, memikirkan negara ini bisa, tapi kita tidak bisa berbuat. Paling tidak kita berbuat untuk anak didik kita di Al-Manar ini saja. Kita lakukan yang terbaik untuk itu. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang saleh yang akan datang. Orang saleh itu bukan orang rajin salat saja, bukan jadi puasa zikir. Yang saleh itu yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, melindungi bangsa dan negaranya daripada kehancuran. Hendaknya ini menjadi keprihatinan kita semua. Kita tidak bisa memikirkan bisa, tapi berbuat kita tidak bisa. Mari kita pikirkan anak-anak kita sendiri.
anak didik kita sendiri, masyarakat lingkungan kita sendiri, kita berbuat seperti itu. Dan insya Allah, Allah akan menyertai itu. Paling tidak, ada orang berkata, Pak Alaidin, tulisan Bapak begini, kok gak didengar orang, gak dibaca orang. Saya ingat kisah burung pipit yang menyiram kobaran api membakar Nabi Ibrahim. Malaikat berkata ke burung pipit, mana bisa paruhmu yang kecil itu menyiram api yang sebesar itu? Apa jawab pipit? Tuhan tahu di mana, di pihak mana saya berada. Luar biasa pipit. Kita belajar ke pipit. Kita tetaplah melakukan kebaikan. Kita ini manusia, bisa juga salah, tetapi berusaha selalu memperbaiki diri, memberikan yang terbaik. Kita berharap, kami berharap daripada para pendiri, pembina, kepada para pengurus dan para guru-guru sekalian, didiklah anak-anak didik kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya. Rasanya saya tahu gaji kalian tidak berapa, tapi kalian alhamdulillah bisa hidup, bisa sehat juga dengan gaji yang kecil itu. Tapi insya Allah gaji yang paling besar itu dirasakan ketika melihat anak-anak didik kita menjadi orang. Anak-anak didik kita berguna untuk bangsa dan negara kita ini. Itulah gaji yang paling besar di samping gaji dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada anak-anak kita, kepada wali murid. Mudah-mudahan kalian dari Al-Manar ini terus belajarlah terus. Ini ada motonya. Teruslah belajar. Terakhir saya renungkan akhir-akhir ini, kenapa kita menjadi bangsa yang mudah dimodoh-bodohi orang, dia ditipu orang karena kita memang bodoh. Beberapa tahun yang lalu kita dapat berita di mass media, di media sosial, ada perusahaan di Filipina dan di Kamboja merekrut tenaga-tenaga muda Indonesia yang ahli di bidang IT, pergi ke sana dikasih tugas kerja, kasih laptop, kerjanya satu saja, apa? Menipu orang Indonesia. Masya Allah, terluka betul hati kita. Orang tuh nggak salah, kita yang salah. Kalau sudah ada perusahaan yang khusus hanya menipu Indonesia, berarti Indonesia ini bodoh-bodoh. Oleh sebab itu kita ingatkan kepada umat Islam, kalaulah boleh rukun Islam itu ditambah satu lagi. Ustaz, di samping syahadah, salat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu. Karena sama-sama fardu. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, tidak wajib. Di kalangan mazhab Hanafi wajib dengan fardu itu berbeda. Fardu lebih tinggi daripada wajib. Dalilnya itu adalah qat'i. Oleh sebab itu kita membayangkan bahwa rukun Islam yang harus ditaati hanya 5 atau 4 lah setelah syahadat, setelah kita jadi muslim. Tetapi satu hal yang tertinggal, yang kita tinggalkan, kita lengahkan, menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu fardu, bukan wajib. Itu yang kita tinggalkan. Kalau sadarlah umat Islam semua ini, tidak akan ada umat Islam yang bodoh, tidak akan ada. Maka pemimpin-pemimpin Islam harus selalu mengingatkan ini. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain yang tidak boleh diabaikan sampai ke liang lahat nanti. Ini yang tinggal, yang sering diabaikan karena menjadi bodoh. Kemudian juga ada faktor, mungkin ada politikus-politikus, pejabat yang tidak komin, katakanlah pejabat yang jahat, membuat bangsa ini bodoh, membiarkan bodoh supaya bisa dieksploitasi. Saya mengatakan ini bukan sentimen, tapi ini adalah hasil penelitian. Oleh sebab itu tuh kita mengingatkan kepada semua masyarakat Islam, khususnya anak-anak kita yang tamat SD ini, SMP ini, terus ke SMA. Setelah itu teruslah belajar, terus belajar lagi sampai tidak ada. Belajar itu tidak tergantung di kampus. Belajar menuntut ilmu itu tidak hanya di kampus. Jenjang pendidikan itu sampai S3. Tetapi belajar tidak pernah berhenti. Makanya utlubul ilma minal mahdi. Belajar itu alam tertinggi. Saya pernah mengatakan anak TK
belajar adalah anak-anak yang sedang belajar bermain. SD anak TK yang belajar, SMP anak SD yang belajar, SMA anak SMP yang belajar, S1 anak SMA yang belajar, S2 anak S1 yang belajar, S3 anak S2 yang belajar. Profesor adalah doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuannya dan terus belajarnya ke alam. Maka yang tidak profesional mana, semuanya kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Makanya kata orang tua, alam terkembang jadi guru. Tidak pernah berhenti belajar. Long life education. Nah, anakku sekalian, kalian jangan pernah berhenti belajar. Sekolah bisa berhenti, tapi belajar jangan pernah berhenti. Begitu juga kepada kita semua, walaupun sudah tua. Jadi demikian, terima kasih. Panjang pula nanti Profesor kalau suruh cerita panjang ceritamu, tidak pernah berhenti. Tetapi mudah-mudahan ini pesan-pesan inilah dari kita, nanti ditambah oleh Pak Yusri lagi. Pesan-pesan ini mudah-mudahan akan menjadi kita pegang kita untuk bersama. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Kepala Sekolah beserta Majelis Guru Tahniah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tafa'bih untuk kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara berikutnya, yakni kata sambutan dari Bapak Pembina sekaligus pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf SH M.Hum. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Pendiri Yayasan Al-Manar, Bapak Profesor Dr. Haji Alaiddin Koto, Bapak-bapak pengurus Yayasan Lembaga Yayasan Al-Manar, Bapak-bapak pengurus atau ketua Yayasan, dalam hal ini Bapak Dr. Nur Qasim. Yang saya hormati para undangan hadirin yang berbahagia. Saya merasa berlomba pidato kami sebagai pendiri yayasan ini. Jadi Pak Alaiddin yang ngomong, sambung lagi pendiri kedua. Memang kita sadari pendiri itu yang masih hidup dari 7 pendiri yang aslinya tahun 1893, memang tinggal lagi kami berdua. Mulai dari Pak Tengku Isa, Pak Rustam, Pak Agus Salim, Pak Mukhlis, itu sudah mendahului kita. Kita berdoa mudah-mudahan beliau yang sudah mendahului kita mendapat di sisi yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mengomentari tentang apa sebetulnya yang menjadi misi kita dari Yayasan Al-Manar ini. Yayasan Al-Manar ini berdiri 1993 yang lalu. Sudah 31 tahun. Nah, kalau saya tengok dari 30 tahun sebelumnya, saya akan saya dan Pak Alaiddin rasa mimpi. Tak menyangka seperti ini perkembangan progres yayasan kita. Jika bakal lahirnya yayasan ini adalah dari anak-anak kita yang belum dapat tempat mengaji. Nah, salah satu tempat yang kita prioritaskan dulu di lingkungan RW 01 ini adalah koperasi. Kita posisikan hari ini yang tinggal tempatnya atau lokasinya di RW 01 ini, di RT 1. Sekarang menjadi aset yayasan. Nah, dari perkembangan ini timbullah gagasan untuk mendirikan yayasan, yang memang kebetulan saya dan Pak Alaiddin mempelopori itu.
Dan alhamdulillah gayung bersambut dengan notaris pada waktu itu menjustifikasi pembukaan Yayasan Al-Manar di kawasan RW 01 ini. Nah, setelah kita lihat dari progres waktu ke waktu, yang sebelumnya kita mengaji hanya di masjid anak-anak kita ini, tapi dengan perkembangan dan dinamika yang tentang pendidikan untuk ke depan, maka yayasanlah sebagai solusi bagi pengurus pada waktu itu. Maka pendiri dari yang 7 itu memiliki niat atau nawaitu yang sama, sehingga kami menghadap notaris pada waktu itu, maka legallah sebagai Yayasan Al-Manar. Nah, jadi progres yang seperti ini tentu kita menyampaikan apresiasi yang tidak terhingga kepada kawan-kawan, terutama para pendiri, tanpa mendapatkan tiadang aling-aling. Tidak ada harapan sedikit pun apa untung ruginya kita nanti kalau mendirikan yayasan. Nah, karena saya memang dasar basic dari bekerja dari yayasan, maka kita coba kembangkan suasana kebatinan untuk melahirkan yayasan di komplek kita ini. Alhamdulillah, hari ini sama-sama kita saksikan apa yang sudah dicapai prestasi oleh Yayasan Al-Manar ini. Yayasan Al-Manar membawahi, yang pertama, induknya adalah masjid. Lahirnya nama Al-Manar itu adalah memberikan tempat di hati masyarakat, khususnya di RW 01 ini namanya Al-Manar, sehingga yayasan pun bernama Al-Manar. Itulah historikalnya tahun 1993 yang lalu. Jadi kalau kita lihat sudah berapa umur yayasan ini, lebih kurang 31 tahun. Nah, dari 31 tahun sudah bergulir pula ke pengurusannya untuk 3 periode. Nah, semuanya itu tak lebih dari nawaitu daripada yayasan untuk bisa mengekspresikan bagaimana tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP. Ya, insya Allah kita memprioritaskan pendidikan sebagai ladang awal atau prioritas bagi kita untuk meningkatkan pendidikan di kawasan kita. Alhamdulillah, dari waktu ke waktu kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga kantor agama tingkat kabupaten kota atau kota Pekanbaru. Alhamdulillah, mereka memberikan apresiasi terhadap progres dan kemajuan yayasan kita ini. Nah, kenapa kita bisa seperti ini? Karena kita memiliki nawaitu yang sama, memiliki integritas dan itikat yang sama. Tidak ada pun tendensi secara pribadi untuk menjadikan yayasan sebagai ladang bisnis, sama sekali tidak ada. Tapi kita tetap memprioritaskan untuk memberikan tempat bahwa pendidikan itu, sebagaimana dikatakan Prof. Alaidin tadi, pendidikan itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, tidak pernah berhenti. Nah, filosofis inilah yang kita ambil sebagai pemicu kita untuk berbuat lebih banyak. Dan alhamdulillah, hari ini kita melihat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan SMP yang ada di lingkungan yayasan sudah menelurkan alumni dari beberapa periode sebelumnya. Dan legalitas dan status daripada yayasan atau sekolah SMP kita mendapat akreditasi tertinggi nih. Nah, akreditasi A itu bukan mudah dapatnya itu. Akreditasi tertinggi lebih kuat statusnya daripada negeri kalau kita berkualitas dalam perspektif tentang pendidikan. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena ada tanggung jawab moral, mulai dari pendiri yayasan, pengurus yayasan, sampai kepada majelis guru dan kepala sekolah yang begitu luar biasa memberikan kontribusi terhadap kelangsungan yayasan kita dalam perspektif pendidikan itu. Ya, sehingga hari ini kita merasakan betul betapa prestasi anak-anak untuk berapa kali tamatan dari alumni mereka SD SMP itu yang kita peringati dari tahun ke tahun. Nah, termasuk masalah sambutan ini, biasanya tidak ada yayasan menyampaikan sambutan 2 kali sama-sama yayasan, sekali kok sampai 2. Apa maknanya itu?
Kalau begitu ceritanya, berarti yang datang itu salah satu di antara kami berdua. Kalau Pak Alaidin datang, saya mungkin tidak. Kalau saya datang, mungkin Pak Alaidin. Begitulah sirkulasi. Tapi pesan kita di situ ada, bagaimana yayasan ini menjadi perhatian kita semua tanpa membedakan diskriminasi perlakuan tentang etnis. Tidak ada sedikit pun tentang itu di sini. Jadi hari ini kita merasakan betul betapa pendidikan menjadi hal yang mendasar bagi kita. Nah, alhamdulillah, kalau dulu atau 31 tahun yang lalu mimpinya terbukti hari ini. Dulu lingkungan ini adalah semak. Yang ada satu masjid, kiri kanan muka belakang semak. Jadi berkat kerjasama kita beramai-ramai di sini, termasuk Pak RW sekarang dan juga Pak RW sebelumnya, Pak Mahyudin Datuk Bijawanso dan Muhtarudin sebagai RW baru, tekad kita tetap sama, tidak ada yang berbeda. Sementara posisi legal standing kita berbeda satu sama lain, tapi karena integritas kita ke atas sama-sama menginginkan bagaimana pendidikan maju, kita hilangkan diferensiasi atau perbedaan paham seperti itu. Insyaallah apa yang menjadi komitmen kita, mulai dari pembina sampai kepada pengurus sampai kepada yayasan yang bergerak dalam dinas dalam pendidikan ini, menjadi kenyataan hari ini. Sudah banyak alumni kita, baik SD maupun SMP. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mungkin sampai pada level tingkat SMA. Nah, sampai kapan nanti kita tengok, sebab basic awal kita sudah ada. Kalau misalnya anak-anak SMP sekarang ada 30 orang atau 60 orang, setidak-tidaknya kalau kita buat SMA di sini, maka setidak-tidaknya antara 4 sampai 50% akan menyambung di sini. Nah, kenapa? Karena kualitas yang mereka lalui sebagai alumni sudah mendapatkan dan pemahaman yang betul-betul holistik dalam konteks keilmuan sesuai dengan jenjangnya. Jadi ini semuanya merupakan suatu keharusan bagi kita, bagaimana yayasan ini bisa tetap maju. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Inilah filsafah hidup kita yang pada giliran akan berimplikasi kepada legal standing kita sebagai yayasan. Alhamdulillah, yayasan juga sampai hari dari 7 ada yang saya katakan tinggal lagi berdua. Yang berduanya selalu menyanyahkan kemari untuk bagaimana yayasan bisa hidup. Ditambah lagi dengan Pak Mahyudin Datuk Bijawanso yang juga bersemangat, tak kalah pentingnya, sekalipun beliau baru duduk di yayasan tapi semangatnya luar biasa. Pengalamannya cukup tinggi. Dia menguasai kampung ini lebih kurang 10 tahun jadi RW. Nah, kan itu buktinya itu. Nah, jadi sekarang digantikan oleh salah satu anak dari pembina yayasan, anak Pak Mukhlis Munaf, yang menjadi RW-nya adalah anak beliau Muhtarudin Esos. Nah, itu dia. Jadi generasi muda, cara berdiri, ini dia Muhtarudin. Nah, jadi semuanya ini tidak lebih daripada karena kita memiliki integritas yang sama, sehingga yayasan tidak pernah sepi dari apa yang menjadi tujuan kita untuk mendirikan pendidikan ini. Itu kami menyampaikan terima kasih dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama selamat untuk anak-anak yang tamat pada hari ini, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Mudah-mudahan 3 atau 4 tahun ke depan ada lagi tamat SMU di sini. Insya Allah kita akan begitu. Demikianlah yang akan kami sampaikan, lebih kurang diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.